Hi everyone! Welcome back to Miss Novi's channel! Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih sehat selalu ya. Nah, saya bersama teman-teman yang ada di Jawa dan Bali masih dalam masa PPKM ya. Jadi sekarang saya statusnya masih WFH, saya tidak WFO, dan juga saya masih melakukan pembelajaran dan perkuliahan secara daring. Nah, dan tidak terasa juga Miss Novi tadi sudah menyebutkan 4 singkatan ya. Ada PPKM, kemudian ada WFH, WFO, daring gitu. Nah, tentunya saya yakin viewer semua sudah sangat familiar ya dengan singkatan-singkatan tersebut ya. Nah, tapi apakah viewer semua familiar dengan singkatan-singkatan yang ada di dalam bahasa Inggris? Nah, bagi yang belum familiar, setelah ini Miss Novi akan kasih penjelasan tentang singkatan atau abbreviations dalam bahasa Inggris. Apa saja dan bagaimana aturannya? Simak penjelasan Miss Novi berikut ini. Nah, teman-teman sudah siap belajar tentang abbreviation? Nah, mungkin sebagian dari kalian belum tahu ya sebenarnya abbreviation itu apa sih, Miss? Ya, kita belajar dulu definisi dari abbreviation. Oke? Jadi kalian bisa lihat di sini abbreviation itu apa? Abbreviation is a shortened form. Ya, jadi bentuk yang lebih pendek, bentuk yang dipendekkan begitu ya. Of a word or phrase, bentuk suatu kata atau frasa yang dipendekkan begitu ya. Made by leaving out some of the letters. Jadi cara memendekkannya itu dengan menghilangkan gitu ya, menghilangkan beberapa huruf, or by using only the first letter of each word, atau dengan menggunakan huruf pertama dari masing-masing kata begitu ya. Nah, abbreviation ini dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah singkatan begitu ya. Nah, contohnya ini saya hapus ya. Okay, just wait a second please. Nah, contohnya misalnya Anda tentunya familiar dengan huruf G begitu ya. Nah, ini merupakan singkatan dari gram ya. Di bahasa Indonesia juga ada gram begitu ya. Misalnya 25G atau 25 gram gitu ya, 25 gram ya. Meskipun ini hanya ditulis G, biasanya ketika diucapkan kita akan mengucapkan bentuk aslinya ya, bentuk kata aslinya yaitu gram ya. So it's 25 gram ya, atau dalam bahasa Indonesia kita juga sama ya, 25 gram begitu. Oke, ada juga bentuk singkatan lain, misalnya, are you familiar with this? BBC. Ya, ada yang tahu BBC itu apa? Ya, BBC ini adalah British Broadcasting Broadcasting Corporation. Nah, mungkin kalian sering ya belajar bahasa Inggris via BBC. Nah, mungkin kalian tahu BBC itu apa, tapi mungkin ada yang tidak tahu ya, BBC itu sebenarnya singkatan dari apa sih? Nah, BBC itu adalah singkatan dari British Broadcasting Corporation. Oke, nah itu dulu sekilas tentang definisi dan contoh singkat dari abbreviation. Setelah ini kita akan belajar tentang jenis-jenis singkatan. Oke?
Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis abbreviations. Nah, pada dasarnya jenis abbreviation itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu abbreviating one word atau singkatan yang terdiri dari yang berasal dari satu kata, dan juga abbreviating more than one word atau singkatan yang berasal dari frasa, ya, lebih dari satu kata. Nah, nanti di abbreviating one word itu terbagi menjadi 3 jenis, sedangkan untuk yang abbreviating more than one word nanti akan terbagi menjadi 2 jenis. Nah, yuk sekarang kita pelajari satu-satu ya. Baik teman-teman, nah jenis abbreviation yang pertama yang merupakan singkatan yang berasal dari satu kata, itu yang pertama adalah the first letter of the word atau singkatan yang berasal dari huruf pertama dari suatu kata. Sekali lagi, singkatan yang berasal dari huruf pertama dari suatu kata. Ya, misalnya contohnya di sini ada M yang merupakan singkatan dari ukuran meter, ya. Di bahasa Indonesia juga sama ya, M itu meter, ya, hanya beda pronunciation, ya, seperti G tadi ya. G dalam bahasa Inggris gram, kalau dalam bahasa Indonesia gram, begitu ya. Kemudian ada P ini singkatan dari page atau halaman buku biasanya ya. Kemudian ada F ini merupakan singkatan penanda suhu atau temperatur Fahrenheit. Nah, ini di luar negeri, khususnya kemarin waktu saya di Amerika, itu Fahrenheit lebih umum digunakan daripada C atau Celsius yang biasanya kita gunakan di Indonesia, ya. Kemudian ada juga singkatan berupa huruf N, ya, yang merupakan singkatan dari North, gitu ya. Nah, kita lihat, jadi ini berasal dari huruf pertama, P juga huruf pertama, F juga huruf pertama, North juga huruf pertama. Nah, ini adalah jenis singkatan yang pertama. Apakah Anda bisa menemukan singkatan lain seperti ini dalam bahasa Indonesia selain yang sudah saya sebutkan tadi? Kalau bisa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis abbreviation yang kedua ya. Nah, yang kedua ini masih juga abbreviation yang berasal dari satu kata ya. Yang kedua, kalau tadi hanya menggunakan huruf pertama dari setiap kata, kalau ini menggunakan the first few letters ya, the first few letters. Jadi beberapa huruf awal dari suatu kata. Beberapa huruf awal dari suatu kata. Nah, Miss Novi punya beberapa contoh. Misalnya yang pertama ada cont, lalu titik, begitu ya. Ini merupakan abbreviation dari continued, gitu ya. Kemudian ada yuzu, titik ya. Ini merupakan abbreviation dari usually, ya, usually. Kemudian ada vol, titik, ini merupakan abbreviation dari volume, ya. Biasanya di jurnal-jurnal itu ya, ada number, ada volume, ya. Lalu ada Brit, ya, ada titiknya juga. Nah, ini merupakan singkatan dari British. Nah, biasanya bentuk singkatan yang menggunakan beberapa huruf awal dari suatu kata itu biasanya diakhiri dengan titik-titik seperti ini ya. Jadi continued, usually, volume, British. Nah, meskipun mereka ditulis dalam bentuk singkatan seperti ini, biasanya ketika diucapkan atau dibaca, maka pembacaannya sama dengan bentuk aslinya, begitu ya. Jadi ini dibaca continued, ini dibaca usually, ini dibaca volume, ini dibaca
British begitu ya, atau juga tadi saya katakan seperti ini ya. Ini number ya kalau di bahasa Inggris, tapi singkatannya tetap seperti ini ya. Kalau di bahasa Indonesia nomor begitu ya. Nah, ini jenis abbreviation yang kedua ya teman-teman. Kita lanjut ke bentuk abbreviation selanjutnya. Oke, nah jenis abbreviation yang ketiga juga masih singkatan yang berasal dari satu kata. Nah, sorry, I missed this again. Saya belum menggantinya. Oke. Jadi jenis yang ketiga itu adalah the word with several letters missed out. Ya, suatu kata dengan beberapa huruf yang dihilangkan. Begitu ya. Sekali lagi, beberapa kata dengan suatu kata dengan beberapa huruf yang dihilangkan gitu ya. Jadi kalau yang jenis pertama tadi hanya huruf pertama, jenis yang kedua beberapa huruf awal begitu ya. Kalau ini beberapa huruf yang dihilangkan begitu ya, secara acak begitu. Misalnya di sini ada ASST yang merupakan singkatan dari assistant. Ya, kita lihat di sini tidak huruf I setelah huruf S di sini ya. Ini hilang di sini ya. Jadi yang digunakan hanya A, S, S dan T yang di sini. I dan S yang di tengah dihilangkan begitu ya. Tapi ini bisa dibaca atau dibunyikan, biasanya cara membacanya sama seperti kata aslinya, yaitu assistant gitu ya. Lalu yang kedua adalah DEPT atau DEPT ya. DEPT ini merupakan singkatan dari department ya. DEPT merupakan singkatan dari department ya. Kita lihat di sini yang digunakan. Nah, setelah DEP langsung T ya, huruf A dan R yang di tengah ini dihilangkan gitu ya, DEPT. Tapi kalau kita melihat seperti ini, biasanya cara membacanya sama seperti kata aslinya, yaitu adalah department ya. Selanjutnya ada satuan ukuran lagi, yaitu km or kilometer ya, atau di bahasa Indonesia kita juga punya dengan singkatan yang sama, lalu kepanjangan yang sama, hanya cara membacanya yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris kilometer, kalau dalam bahasa Indonesia kilometer begitu ya. Lalu ada lagi contohnya, misalnya TBSP. Nah, TBSP ini merupakan singkatan dari tablespoonful atau sendok makan ya, satu sendok makan. Biasanya ketika konteksnya untuk minum obat yang bentuknya sirup begitu ya, tablespoonful atau satu sendok makan penuh, TBSP gitu ya. Nah, di bahasa Indonesia sebenarnya kita juga punya ya contoh-contoh seperti ini. Misalnya kalau Anda familiar dengan singkatan ini, ada yang tahu HLM ya? HLM itu merupakan singkatan dari halaman gitu ya. Nah, kemudian ada lagi itu misalnya TTD. Nah, TTD tertanda gitu ya, TTD. Ada lagi itu mata uang kita, rupiah gitu ya, biasanya disingkat seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk singkatan dengan beberapa huruf yang dihilangkan, tetapi ketika dibaca itu cara membacanya sama dengan kata aslinya. Oke, nah itu tadi 3 jenis singkatan yang berasal dari satu kata. Setelah ini kita akan belajar tentang jenis singkatan yang berasal dari lebih dari satu kata. Yuk. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan belajar jenis singkatan yang berasal dari suatu frasa ya. Jadi terdiri lebih dari
satu kata, begitu ya. Nah, selanjutnya jika ada suatu frasa yang terdiri lebih dari satu kata tadi, kemudian disingkat, maka bentuk singkatannya bisa the first letter of each word atau huruf pertama dari masing-masing kata, gitu ya, huruf pertama dari masing-masing kata. Misalnya di bahasa Inggris ada singkatan MP. Nah, MP itu merupakan singkatan dari Member of Parliament. Ya, Member of Parliament. Nah, itu MP. Ya, selanjutnya ada misalnya DIY. Ya, DIY. Kalau di bahasa Indonesia DIY, tetapi acuannya beda ya. Kalau DIY dalam bahasa Inggris itu adalah do it yourself, atau istilah lain dari self service gitu ya, do it yourself. Kalau di Indonesia, DIY itu merupakan provinsi tempat saya berada saat ini atau daerah istimewa Yogyakarta. Oke ya. Nah, selanjutnya ada juga USA ya, atau the United States of America ya, USA, United States of America. Ada juga VIP ya, Anda tentunya sudah sering ya mendengar ada VIP, ada VVIP. Nah, VIP itu sebenarnya apa? VIP itu adalah very important person ya, very important person. Nah, tadi di awal video Miss Novi juga menyebutkan beberapa abbreviation ya, misalnya ada WFH atau di bahasa Indonesia WFH ya. Kita mengatakan WFH, tapi sebenarnya itu merupakan singkatan bahasa Inggris ya, work from home ya. Ada juga SFH, study from home, ada WFO, work from office gitu ya. Nah, itu merupakan singkatan-singkatan bahasa Inggris sebenarnya, tetapi kemudian cara mengucapkannya dalam bahasa Indonesia kalau di Indonesia ya. Kalau di di luar negeri kita biasa menyebutkan work from home gitu ya, atau study from home seperti itu. Oke, nah tadi di awal juga banyak ya contoh-contoh singkatan semacam ini dalam bahasa Indonesia ya, ada seperti PPKM, PSBB begitu ya, banyak sekali. Nah, itu ya, kalau kalian masih punya contoh-contoh lain, boleh loh dituliskan di kolom komentar. Oke, nah sekarang kita akan belajar jenis singkatan yang kelima dan yang terakhir yang Miss Novi jelaskan dalam video ini, yaitu singkatan dalam bentuk akronim. Nah, bagi yang belum tahu akronim itu apa, akronim uses atau bentuk singkatan ya, bentuk singkatan yang menggunakan the first letter of each word to form a new word. Jadi akronim itu merupakan bentuk singkatan yang menggunakan huruf pertama dari masing-masing kata. Huruf pertama dari masing-masing kata untuk membentuk suatu kata baru. Ya, jadi biasanya ketika singkatannya itu berbentuk akronim, singkatan ini dibunyikan seperti sebuah kata baru. Jadi tidak dibunyikan per huruf seperti misalnya BBC atau DIY begitu ya, atau MP tidak dibunyikan per huruf, tetapi dibunyikan seperti suatu kata baru. Misalnya ada TOEFL, IELTS gitu ya. Ada juga misalnya contoh lain tuh OPEC begitu ya, or basic di dunia programming gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk singkatan yang berupa akronim ya. Jadi mungkin Anda pernah mendengar TOEFL ya. TOEFL itu merupakan akronim dari Teaching of English as a Foreign Language ya. Sedangkan TOEFL ini tes favoritnya para pecinta bahasa Inggris ya.
TOEFL itu merupakan Test of English as a Foreign Language. Dan juga selain TOEFL, Anda pastinya juga familiar dengan IELTS ya. IELTS, ini dibaca IELTS bukan IELTS, tidak seperti itu ya, tapi IELTS. Nah, IELTS itu adalah International English Language Test System ya. Nah, ini merupakan contoh dari akronim. Di bahasa Indonesia kita juga punya misalnya BIPA. Ya, BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing ya. Kemudian singkatannya dibunyikan sebagai akronim BIPA begitu ya. Nah, menarik ya. Pelajaran tentang abbreviations atau singkatan-singkatan baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya. Nah, bagi kalian yang punya bentuk singkatan-singkatan lainnya yang mau di-share, boleh banget ya, Miss Novi tunggu. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan Miss Novi tentang abbreviations dalam bahasa Inggris. Nah sekarang kalian jadi lebih tahu ya tentang apa saja jenis abbreviation dan juga aturan penulisannya dalam bahasa Inggris. Semoga konten Miss Novi kali ini bisa membantu kalian mempermudah khususnya ketika kalian membaca teks yang ada singkatannya dalam bahasa Inggris. Nah, bagi kalian yang tahu singkatan-singkatan lain dalam bahasa Inggris, feel free untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video Miss Novi kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay safe and see you everyone.